Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, juga berkati kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat dari kitab 2 Tawarik 18 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allah, itulah yang akan kukatakan. Saudara, pada saat itu Ahab merupakan raja Israel, Yosafat raja Yehuda, di mana Ahab ini lalim, dan dia bersama dengan istrinya Isabel membawa 400 lebih nabi-nabi palsu, yaitu ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan kita melihat setelah nabi-nabi palsu itu datang, mereka ini seringkali membuat hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Isabel dan Ahab juga sering mengintimidasi nabi-nabi Tuhan, termasuk Elia. Namun kuasa Tuhan itu lebih hebat daripada nabi-nabi Baal, sehingga kita tahu pada saat Elia bertanding dengan nabi Baal, maka Elia mendapatkan kemenangan dan hujan turun atas permintaan Elia. Dan pada saat itu nabi-nabi Baal dikorbankan oleh Nabi Elia. Saudaraku yang kekasih, pada saat firman Tuhan ini yang kita baca, di mana Ahab bertanya kepada Yosafat, dia katakan, apakah kita boleh melawan Ramot dan Gilead? Lalu Yosafat berkata kepada Ahab, cobalah tanyakan dulu kepada nabi. Lalu Isabel dan Ahab bertanya kepada nabi-nabi palsu. Nabi palsu mengatakan bahwa pergilah berperang, kemenangan berpihak kepadamu. Namun saudara, kita tahu Yosafat kembali berkata kepada Ahab, apakah tidak ada nabi Tuhan yang benar yang akan memberikan suatu penjelasan kepada kita? Maka Ahab bertanya kepada Mika. Saudaraku yang kekasih, di pembacaan kita tadi, Nabi Mika berkata kepada mereka, dia katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan demi Tuhan, itulah yang akan dilakukan. Jadi di sini kita melihat bahwa Mika ini menunjukkan kepada mereka, baik kepada Ahab maupun kepada Yosafat, maka Allah yang dipercaya oleh Mika itu adalah Allah yang benar. Allah yang dipercaya oleh Mika itu adalah Allah yang menuntun umatnya. Di mana pada saat itu saudara, umat Israel tercerai-berai. Digambarkan tadi bahwa seperti domba yang tidak lagi memiliki gembala. Berdemikianlah situasi keadaan bangsa Tuhan pada saat itu. Oleh karena apa saudara? Oleh karena kelaliman Raja Ahab dan juga nabi-nabi yang dibawa oleh Isabel dan Ahab itu ke tengah-tengah bangsa Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan menyembah Baal, dan juga mengharapkan supaya semua orang-orang Israel itu harus percaya kepada nabi-nabi Baal. Itu maka banyak bangsa Tuhan ini seperti tak memiliki gembala. Saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Mika. Dia katakan, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allah, itulah yang akan kukatakan. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang percaya ialah sebagai sosok Mika. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, maka kita juga akan menyampaikannya kepada orang melalui mulut kita. Karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, tidak sedikit sekarang kita melihat bahwa yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai hamba Tuhan, yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai pelayan Tuhan. Namun, perkataan dan perbuatan jauh sekali perbedaannya. Terkadang manis di mulut, manis di bibir,
tetapi pahit di hati. Itulah terkadang yang terjadi dalam hidup kita. Maka sering kita melihat, sering kita mendengar, bagaimanakah kita melihat sekarang ini, tidak sedikit orang-orang yang katanya, aku percaya kepada Tuhan, namun kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara dan saya, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Mika kepada Ahab dan juga kepada Yosafat, dia katakan tadi, demi Tuhan yang hidup. Jadi dia memang ibaratnya mengikrarkan demi Tuhan yang hidup. Nah, artinya saudara, bahwa Tuhan yang dia percaya itu, Allah yang dia percaya itu, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seperti yang dipercayai oleh Ahab dan Isabel adalah nabi-nabi Baal yang menyembah Allah-Allah yang mati. Kita melihat bagaimana waktu nabi-nabi Baal itu meminta kepada Allahnya supaya turun hujan, namun tidak diindahkan, tidak didengarkan. Bahkan Elia meledek. Mungkin Tuhanmu itu tidur, saudara. Tetapi Tuhannya Mika adalah Tuhan yang hidup. Maka dari itu, saudara, Mika berani. Dia katakan sesungguhnya apa yang diperintahkan, yang difirmankan Allahku, itu akan kukatakan. Berarti saudara, apa yang ada dalam hati, itulah keluar dari mulut. Apa yang ada di pikiran, itulah yang dia lakukan. Tentunya tidak satu pun perkataan perbuatan Mika ini adalah hal-hal yang jahat. Hal-hal yang mengorbankan umat. Hal-hal yang menjauhkan diri umat dan dirinya dari Tuhan. Tetapi dia menggiring, menuntun umat Tuhan itu supaya kembali ke jalan yang benar, ke dalam kandangnya, karena Yesus Kristus menantikan kita sebagai anak-anaknya akan membawa juga domba-domba yang hilang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Ahab dan Isabel adalah raja yang lalim, yang selalu inginkan kesenangan dirinya dan tanpa mengindahkan kesenangan dan kesejahteraan umat Tuhan. Demikian juga saudara, kita juga diharapkan oleh Tuhan agar kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Bagaimana caranya? Caranya ialah bahwa selalu kita memperkatakan, menyampaikan, menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan bersekutu, di tengah-tengah kehidupan melayani, di tengah-tengah kehidupan bersaksi. Jangan sekali-kali kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi senangkanlah hati Tuhan. Sebab kita tahu orang yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan beraktivitas. Tentunya kita tidak tahu apa yang terjadi nanti hingga sore hari. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah merenungkan firman Tuhan pagi ini, dan kita yakin bahwa Tuhan lewat kebaikannya akan menuntun hidup kita pagi ini hingga sore nanti. Dan kita percaya juga apa yang kita kerjakan semuanya itu akan membawa berkat. Nah saudaraku yang kekasih, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari juga kita salurkan, mari juga kita berikan, mari juga kita bagikan kepada setiap orang. Akhirnya saudara, katakanlah sejujurnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang saudara katakan kepada setiap orang. Jangan sekali-kali kita memutarbalikkan fakta kebenaran menjadi kejahatan. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sehat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk GBKP Runggun Pontianak, juga
pos PI yang dilayani oleh Pontianak, yaitu Sintang, Singkawang, dan Sekedau. Kami percaya Bapak bahwa pos PI ini akan Tuhan pakai para penginjil, pendeta, penatua, diaken yang ada di GBKP Pontianak untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah daerah pelayanannya. Dan suatu ketika mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan dan ikut bersama dengan Gereja Batak Karo Protestan. Kami mendoakan pada pagi hari ini Kelas Jakarta Kalimantan, berkati BPMK, berkati Rungu-Rungun, berkati seluruh kategorial. Sehat sukacita kami yang berulang tahun Tuhan sukacitakan. Anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah juga berkati. Hindari anak-anak kami dari pergaulan bebas dan obat-obat terlarang. Berkati usaha jemaat-Mu, berikan rezeki dan kecukupan dalam kehidupannya. Berkati pemerintah dan bangsa negara kami agar selalu melaksanakan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Terpuji nama-Mu, ampunkan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.